Semuanya teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Thank you Kas, Anggi, penulis saya, Pak Aryo, Asri, everybody, semua Naila, Ratu, Ari, dan Kesha, thank you. Cost biaya paling besar pastinya CGI ya. Kelihatan ya Pak ya, itu pasti CGI, dan CGI-nya kan kita bukan bicara 50 menit, ini setengah film ke belakang semua CGI kita ya kan. Kita optimalkan di CGI untuk film ini. Dan tadi kalau nggak salah tadi tujuan utama tadi tuh Bapak kita waktu tadi kita tanya ke teman-teman yang nonton tuh apa gimana perasaannya, katanya tobat gitu kayak itu kayak kata paling banyak dikeluarin sama teman-teman di sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga, karena emosional, karena sedih kan. Ya. Iya. Dan udah berjibaku membuat film ini dan ternyata ibu nggak sempat tayang. Biasanya dia selalu hadir di setiap premier film saya, dan kali ini dia nggak hadir. Jadi film ini saya persembahkan untuk ibu saya sih. Itu sih sebenarnya. Ya semoga banyak berkahnya dari film ini, mengingatkan kita ya terhadap siksaan yang menanti kita atas dosa-dosa yang kita perbuat gitu kan. Saya juga mereka bikinnya juga untuk supaya mengingatkan gitu, betapa pedihnya, sakitnya siksaan nanti gitu kan, kita kalau misalnya ya Nazarul Jalik yang sampai kita merasakan siksanya yang pastinya nggak akan tahan di semua orang gitu. Ya itu sih, semoga ya perasaannya sedih tapi juga lega, bahagia juga filmnya tidak bisa selesai dan bisa dipersembahkan untuk rakyat Indonesia dan juga yang lainnya. Disuruh screen test di company itu aku masih ngebaca sedikit banget scene-nya. Terus selebihnya itu aku disuruh improvisasi gimana perasaan aku ketika aku melihat saudara-saudara aku disiksa di neraka kayak gitu. Terus ternyata aku lolos, dan waktu aku baca seluruh skenario-nya aku shock banget ngebaca ceritanya gitu ya, karena kayak aku nggak bakal expect sesadis itu dan semenyedihkan itu sih. Dan aku sangat bangga juga ikut berpartisipasi di film ini. kamu kan satu-satunya yang nggak disiksa di sini ya di film Iya. ini ya. Oh, tapi menyaksikan teman kakak dan adiknya disiksa ya. Dan gimana kebayang nggak sih kamu waktu baca skenario atau pertama kali ditawarin deh gitu Iya, aku benar-benar kebayang banget rasanya kayak gimana kalau ngelihat saudara-saudara kita disiksa di neraka, dan aku di situ harus membayangkan diri aku yang melihat itu sendiri. Itu benar-benar menyedihkan banget. Even waktu aku syuting pun itu benar-benar capek banget, menguras tenaga juga. Dan untuk Naila, Kisha, sebelumnya melanjutkan jawaban Rizky tadi, dari menjalani adegannya sendiri aku selalu melihat korelasi dari Al-Quran gitu. Jadi bisa contoh di adegan ini ini dari surat Al-Humazah, ini dari surat kebetulan saya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia ya, dosa yang paling apa itu? ya itu zina. Zina ini dosa yang kadang kita nggak sadari tapi kita lakuin gitu. Nggak sadar. Kalau gini baru sadar ya, ini sadar. Hilaf. Oh hilaf. Ya, kalau menjalaninya sendiri sih yang pasti ya capek banget, capek. Tapi juga jadi tantangan tersendiri juga buat aku, karena ya ini film pertamaku di horor, dan juga film pertamaku yang ada adegan-adegan yang bisa dibilang gore nggak sih masuknya ya, adegan-adegan sadis penyiksaan gitu. Dan aku emang pecinta film gore gitu, jadi yang biasa nonton tiba-tiba aku harus memerankan adegan menjadi ibaratkan tanda kutip korbannya nih di film ini. Seru sih. Nah, kalau Naila sendiri gimana perasaannya waktu selama Jadi ini lumayan jadi komik favorit kita zaman dulu lah. Nah, kedua, pas aku baca ceritanya Silam Sisi segala macam, aku ngerasa ini akan menjadi salah satu film terberatku gitu loh, untuk scene-scene-nya ya. Scene-scene-nya, skripnya, ceritanya segala macam, karena dan aku juga ngerasa aku pengen menerima ini karena selama ini aku belum lagi menerima cerita-cerita yang dalam seperti ini gitu loh. Karena ini ceritanya dramanya sangat sedih, sangat tragis. Jadi benar-benar perlu kayak menyiksa batin dan mental banget. Jadi aku akan ngerti cerita seperti ini. Jadi emang aku pengen cerita seperti ini, makanya aku ambil. Dan ketiga, aku belum pernah kerja sama salah satu sutradara terbaik Indonesia, Anggi Umbara. Dan Pak Indra juga.
Dan akhirnya sempat ketemu, cuman aku cuman bilang sama Pak Diras, Pak, ini secara drama sih udah oke nih, Pak. Cuman CGI-nya gimana? Cuman Pak Diras menjanjikan bahwa kita benar-benar fokus untuk CGI-nya supaya ntar nanti penonton juga istilahnya tidak kecewa lah untuk menonton film ini. Karena aku ngerasa emang dramanya udah kuat di film ini. Dan syukur banget, jadi kita juga banyak workshop, jadi udah latihan, ya kita latihan segala macam. Jadi emang banyak banget adegan nangisnya tuh nggak cuma sekali gitu loh, ya kan? Setelah kehilangan semua tuh udah ceritanya udah emang benar-benar kita kelelahan gitu, apalagi kita kan pas banget pas syuting itu banyak dilakukan di scene-scene malam gitu loh, jadi istirahatnya kurang dan musimnya juga lagi banyak musim hujan segala macam. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin, perjuangan dan pengorbanan kita bisa menjadikan sebuah film yang bisa bermanfaat buat semuanya lah, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Aryo ya, Mbak As. Prosesnya ya, saya benar membayangkan ini keluarga saya sendiri, yang saya kehilangan keluarga saya sendiri, dan kehilangannya itu dengan cara yang tidak wajar gitu ya, bukannya meninggal wajar gitu. Jadi itu yang saya bayangkan, dan kalau itu terjadi di keluarga saya, na'udzubillah min dzalik, knock on wood 3 kali, 1000 kali, nggak kebayang sih sedihnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya sedihnya saya di film kayak gitu, karena saya benar ngebayangin keluarga saya sendiri yang pergi meninggalkan saya dengan cara yang tidak wajar. Di film ini juga saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada sih anak nakal, adanya mungkin orang tua yang salah mendidik. Benar nggak sih? Kalau misalnya kita, bisa jadi bapak yang terlalu keras menyebabkan anak-anak menjadi tumbuh yang ya yang itu kelihatannya baik ternyata enggak gitu kan. Dan yang kita benar kan, yang kita anggap ini kayaknya nggak membanggakan orang tua, ternyata inilah yang anak soleha gitu kan. Jadi di skripnya itu saya membaca banget, saya rasa sih tidak ada anak yang nakal, hanya yang ada itu salah mendidik orang tua aja. Orang tua salah mendidik maksudnya. Ya semoga hikmah dari film ini bisa kita petik, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, kita jalankan hidup sebaik-baiknya supaya menjadi orang baik dan jauh dari siksa neraka. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Asrin Nurdin ya. Banyak sekali kita tadi kutipan-kutipan terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang ditayangkan ya Mas ya, yang ditampilkan. Ini kira-kira pesannya apa sih Mas, kira-kira yang ingin, pesan utama yang pengen disampaikan? Ya demi masa ya, demi waktu, kita sungguhnya kita orang-orang yang merugi kalau kita nggak manfaatin waktu kita sebaik mungkin di lagi masih hidup gitu ya. Don't take it for granted lah, waktu yang satu hari nggak bisa dibeli, jadi never waste it. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Agi ya. Dan selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang.